Selamat datang di podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema kendalikan pencemaran udara, gunakan BBM ramah lingkungan bersama saya Deborah Tania. Pengendalian pencemaran udara merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Nah, terutama di era sekarang nih, saat ini kan tingkat pencemaran udara di beberapa wilayah semakin meningkat. Contohnya saja Kota Jakarta. Ini pernah menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan indeks kualitas udara 193 di bulan Juni 2022 yang lalu. Pencemaran udara dapat berasal dari berbagai sumber, seperti industri, transportasi, dan pembakaran hutan. Pencemaran udara ini tentunya memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan manusia, utamanya bagi mereka yang punya sistem pernafasan yang lemah seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang menderita penyakit paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa merusak ekosistem dan mengurangi produktivitas pertanian. Lalu, seperti apa sih cara mengendalikan pencemaran udara yang efektif, serta peran dari BBM ramah lingkungan ini dalam mengendalikan pencemaran udara? Untuk berbincang lebih mendalam tentang tema kita hari ini, sudah terhubung dengan kita kedua narasumber. Saya mau menyapa terlebih dahulu, ini ada Pak Sudaryatmo atau biasa disapa Pak Mamo selaku anggota pengurus harian YLKI. Halo Pak Mamo, apa kabar? Ya, halo, kabar baik Mbak Deborah. Kabar baik ya, sehat selalu ya Pak, salam sehat. Dan kemudian yang terhubung dengan kita via Zoom ada Pak Ahmad Syarifuddin selaku Eksekutif Direktur dari KBPP, ini Komite Penghapusan Bensin Bertimbel. Halo, apa kabar Pak Puput? Kabar baik Mbak Deborah. Oke, kedua bapak ini saya sudah tahu ya nama panggilannya ya. Yang satu Pak Mamo, yang satu Pak Puput. Terima kasih Pak Mamo dan Pak Puput sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di podcast kita pada hari ini ya. Iya, sama-sama. Nah, kita ngobrol sama Pak Puput dulu nih. Pak, kalau menurut Bapak seperti apa sih kondisi udara kita saat ini menurut pandangan atau menurut data dari KBPP sendiri, Pak? Iya Mbak Deborah ya, soal kualitas udara sebenarnya sudah cukup lama ya kualitas udara kita ini dalam kondisi yang tidak sehat gitu ya. Untuk Jakarta misalnya ya dalam 2 dekade terakhir ini itu juga menunjukkan kualitas yang tidak baik gitu. Misalnya periode dekade 2001 sampai 2010 ya. Waktu itu kita belum bisa mengukur parameter PM2,5 ya. Sehingga waktu itu yang diukur masih PM10, kemudian ada hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon, dan sulfur dioksida. Nah, dari berbagai parameter tadi itu menunjukkan bahwa kualitas udara kita dalam kategori tidak sehat ya. Jadi biasanya dari sekitar 5 parameter pencemaran udara tadi, katakan salah satu saja sudah melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka otomatis kualitas udara kita secara keseluruhan dalam kategori mengikuti parameter yang tidak memenuhi standar tadi atau tidak memenuhi baku mutu tadi. Jadi sebagai contoh ya, kalau PM10-nya waktu itu lebih dari 150 mikrogram per meter kubik, maka otomatis pemerintah menyatakan bahwa kualitas udara dalam kategori tidak baik ya. Nah, kemudian di dekade berikutnya 2011 sampai 2020 di periode ini kita sudah mempunyai alat untuk mengukur PM2,5 ya, yaitu partikel debu yang ukurannya lebih kecil dari PM10 tentunya. Nah, itu juga demikian, salah satu parameter saja menunjukkan baku mutu, menunjukkan ukuran yang atau konsentrasi yang melampaui baku mutu, maka secara otomatis kualitas udara dinyatakan mengikuti parameter yang sudah melampaui baku mutu tadi gitu. Nah, melihat kondisi 2 dekade terakhir ini, ya rata-rata dalam kondisi antara tidak sehat sampai dengan sangat tidak sehat gitu ya. Jadi kalau di indeks itu posisinya ada di antara
100 sampai dengan 300 ya. Kadang-kadang di saat-saat tertentu itu bisa melampaui 200 ya. Jadi dalam kategori sangat tidak sehat ya. Nah itu kalau diterjemahkan atau dibahasakan dalam konsentrasi pencemaran udara untuk parameter PM2,5 misalnya ya, maka posisinya di atas 30 mikrogram per meter kubik. Itu udah kategori tidak sehat ya. Sangat tidak sehat maksud saya. Memang kemudian dipermudah dengan indeks seperti yang dikatakan Mbak Deborah tadi ya, katakan Juni 2022 sempat di posisi sekitar 190-an gitu ya indeksnya. Nah indeks itu sebenarnya untuk memudahkan membaca konsentrasi pencemaran udara di satu kawasan. Jadi kalau saya katakan ya misalnya rata-rata tahunan untuk parameter PM2,5 atau partikel debu ukuran 2,5 mikron adalah 46,1 mikrogram per meter kubik ya. Nah itu kan untuk orang awam agak sulit ya. Apa sih artinya konsentrasi 46,1 mikrogram per meter kubik? Kan agak rumit. Nah kemudian itulah yang kemudian disederhanakan, dibuat indeks 46,1 mikrogram per meter kubik. Nah itu kisarannya ada di 150 sampai 200 angka indeks tadi gitu. Sehingga itu akan memudahkan dan kemudian dari indeks itulah diterjemahkan ya. Kalau 0 ya, 0 sampai dengan 50 maka kategori kualitas udara baik gitu. Nanti kalau indeks itu mengikuti konsentrasi pencemaran udara seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau 51 sampai 100 itu sedang. 101 sampai 200 itu tidak sehat. Nah, kemudian 201 sampai 300 itu sangat tidak sehat dan di atas 300 itu adalah kategori berbahaya. Nah, seperti saya katakan tadi dalam kurun 10 tahun ya 2011-2020 kita sering sekali mengalami posisi di atas 200 angka indeksnya tadi ya. Sehingga dalam konteks ini masyarakat Jakarta menghirup udara yang sangat tidak sehat gitu. Nah ini juga terjadi sebenarnya tidak hanya dominasi Jakarta, kota Bandung misalnya itu juga berulang-ulang mengalami problem antara indeks 100 lebih ya sampai dengan 200 sering. Surabaya juga demikian ya, kemudian Semarang, bahkan kota seperti Yogyakarta pun juga mengalami hal serupa. Jadi rata-rata kawasan atau kota yang memiliki kepadatan kendaraan yang sangat luar biasa itu biasanya akan memiliki kualitas udara yang buruk. Kota-kota besar seperti itu ya rata-rata ya Pak, karena memang lebih banyak pasti kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Betul. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang mengurangi pencemaran lingkungan melalui memilih BBM yang tepat ini, bagaimana sih Pak caranya? Ya, sebenarnya gini ya, cara untuk mengendalikan pencemaran udara ini kan banyak hal ya. Apalagi sumber pencemaran udara juga banyak, tidak hanya kendaraan bermotor ya. Tetapi kalau kita bicara untuk mengendalikan pencemaran udara dari sektor transportasi, khususnya untuk kendaraan bermotor, maka memang kita harus bicara tentang kualitas bahan bakar atau bahan bakar bersih ya. Kemudian yang kedua, teknologi kendaraan bermotor kita. Kemudian yang ketiga adalah traffic dan transport management ya, bagaimana kita menggunakan kendaraan kita dan juga bagaimana pola pengaturan di satu kawasan sehingga flow lalu lintas itu juga senantiasa terjaga dengan baik. Nah, yang keempat itu adalah penegakan hukum. Nih, yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Nah, kita kembali ke aspek yang pertama tadi ya, bahan bakar yang berkualitas. Itu menjadi syarat kalau kita ingin mengendalikan pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Dengan demikian, kalau dulu ya dari tahun 90-an kita dorong untuk produksi dan pemasaran bahan bakar berkualitas, itu antara lain juga karena kita ingin menciptakan kualitas udara yang lebih baik, terutama di kawasan kota-kota yang memiliki kepadatan kendaraan yang sangat tinggi seperti Jakarta. Nah, ini problemnya BBM ini kan menjadi komoditas politik ya. Jadi tidak semata-mata komoditas untuk murni untuk ekonomi, tetapi juga terseret ke kepentingan politik. Gitu. Di zaman Orde Baru jelas ini politik bagaimana meninabubukkan masyarakat ya, rakyat agar tidak berontak dikasih BBM yang murah. Nah, sayangnya BBM murah itu
Kemudian sebenarnya negara ya pemerintah itu mengalami problem beban penyediaan bahan bakar minyak ya. Nah, akhirnya kan cara ngawur yang ditempuh yaitu menciptakan produk BBM yang kotor, yang murah, yang penting ada, yang penting murah, yang penting accessible oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, itulah akhirnya keterusan di era reformasi pun masih dilanjutkan lagi gitu. Dan bahkan di era reformasi semakin memburuk ya ketika Presiden Gus Dur pada 1 April 2001 ya melarang untuk menaikkan harga BBM, serta merta kemudian kualitas BBM itu juga diturunkan, yaitu dengan menghilangkan deterjen aditif yang berfungsi untuk meng-cleansing, membersihkan ruang pembakaran mesin di kendaraan kita. Dengan dibuangnya deterjen aditif itu sudah menurunkan kualitas gitu. Nah, di dalam perjalanannya pun kemudian juga pemerintah lagi-lagi menggunakan BBM sebagai komoditas politik tadi. Sehingga ketika 2005 ya misalnya ya, waktu itu ada kenaikan harga yang kemudian juga mengorbankan kualitas gitu. Padahal waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mana kita masuk ke standar Euro 2 untuk kendaraan bermotor. Ya. Namun demikian, bahan bakar untuk standar Euro waktu itu juga belum tersedia. Kenapa? Ya karena ada constraint, ada permasalahan harga. Begitu akan diproduksi BBM berstandar Euro 2, itu harganya akan sedikit naik. Begitu. Nah, akhirnya lagi-lagi disitulah dimainkan politik tadi, yang penting BBM-nya ada, premium 88 ada, kemudian solar CN48 ada, ya, yang harganya relatif murah, tetapi sesungguhnya ya kualitas sangat buruk dan sifatnya sangat merusak kendaraan. Nah, sekali lagi, kalau input untuk kendaraan itu adalah BBM yang berkualitas, otomatis itu pertama akan menciptakan pembakaran sempurna ya di ruang pembakaran mesin, sehingga akan menghasilkan energi yang prima untuk kendaraan bermotor kita, dan emisi yang keluar dari knalpot juga relatif bersih gitu. Itu Mbak. Baik, kemudian kita ke Pak Mamo dulu nih Pak. Kalau dari YLKI sendiri melihat ketersediaan BBM yang ramah lingkungan di wilayah Indonesia ini, apakah sudah bisa dikatakan memenuhi permintaan pasar, Pak Mamo? Ya, jadi kalau kondisi sekarang menurut saya relatif ketersediaannya cukup bagus ya. Paling tidak kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi kalau dulu ada beberapa kasus yang diterima YLKI, misalnya di Lampung itu ada seorang membeli mobil yang teknologinya yang dikatakan Pak Puput tadi itu mengharuskan BBM ramah lingkungan, RON 92 ke atas gitu loh. Tapi ternyata nyari BBM itu masih susah, dan ketika diganti dengan BBM yang grade mutunya lebih rendah itu dealernya mengatakan garansi nggak berlaku kan gitu loh, implikasinya itu. Terus yang kedua, kita juga pernah menerima dari Palangkaraya. Palangkaraya itu mana ya? Kalimantan Tengah. Ini agak unik jadi ada konsumen di Palangkaraya itu membeli mobil dengan teknologi yang cukup bagus, sehingga sistem pembakarannya itu sudah pakai injeksi sehingga mengharuskan pakai RON 92 ke atas gitu loh. Cuma di Palangkaraya waktu itu belum ada itu tadi, sehingga yang dilakukan konsumen ini setiap minggu itu harus membeli BBM RON 92 ke Banjarmasin dan dibawa dengan Dream ke Palangkaraya. Ini kan berbahaya kan. PR berbahaya. Ya Pak ya. Berbahaya. Jadi memang tadi tapi kalau sekarang relatif ketersediaannya cukup bagus, apalagi ditambah ini ya SPBU sejenis Pertasop, dan itu kan beberapa operator kan membuka outlet di beberapa daerah itu juga aksesnya masyarakat lebih dekat lagi, lebih
Lebih mudah lebih mudah, dijangkau ya. lebih mudah. Apalagi kalau bicara di Jabodetabek itu lebih gampang lagi gitu. Iya, di Jabodetabek memang untuk stasiun pengisian bahan bakar Ya. lebih banyak ya dibandingkan ya di daerah-daerah lain. Contoh kayak tadi yang kasusnya Ya. mobilnya standarnya tinggi nih, Ya, tapi nggak bisa menggunakan BBM-nya karena belum Ya, tersedia betul. yang ramah lingkungan seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat upaya dari pemerintah dan industri ini sejauh mana sih supaya bisa memasifkan penggunaan BBM yang ramah lingkungan dari Pak Mamo dulu? Ya memang ini ya. Ini harus ada pendekatan simultan gitu loh. Tadi yang dikatakan Pak Puput itu pertama dari sisi regulasi. Jadi regulasi itu tidak hanya ada regulasi tapi juga konsistensi kan gitu loh. Di kita kan problemnya kan karena ini komoditas yang menyangkut daya tarik orang banyak itu kadang-kadang ditarik kepentingan politik sehingga kalau kita review kebijakannya itu kelihatan sekali bagaimana pemerintah itu inkonsisten gitu loh. Satu itu. Yang kedua adalah dari sisi teknologi. Teknologi itu ada dua, teknologi mesinnya khususnya industri otomotif dan teknologi BBM. Ini harus match gitu loh. Oke. Harus match. Jadi teknologi otomotifnya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan performa yang tinggi, terus rendah emisi, tapi pada saat yang sama teknologi itu juga membutuhkan BBM dengan grade tertentu, minimal RON 92 ke atas. Jadi harus make. Yang ketiga ini yang lebih penting, consumer awareness. Consumer awareness itu ini yang YLKI kritik itu mestinya industri otomotif dan juga penyedia BBM itu juga mengedukasi konsumen gitu loh. Jadi kendaraan ini dengan teknologi ini akan kinerjanya maksimum kalau diisi dengan BBM dengan kualifikasi tertentu. Termasuk juga begini SPBU itu juga mengedukasi konsumen. Ini apa sih beda ini, terus beda jenis-jenis BBM tadi, terus kalau kendaraan ini cocoknya jenis apa kan gitu loh. Tidak hanya dari harganya aja kan gitu loh. Jadi kita kadang-kadang juga ada paradok atau anomali ya. Ini mobilnya bagus tapi kok diisi dengan BBM grade-nya mestinya tidak untuk kendaraan mobil itu seperti tadi ya. Kan gitu loh. Sehingga ini ya tadi dikatakan Pak Puput kinerjanya tidak maksimum, terus proses pembakarannya menjadi tidak sempurna. Tidak sempurna kan gitu. Malah yang ada nanti kendaraannya bisa mengalami kerusakan-kerusakan ya, Pak. Jadi belum lagi kita bicara lifetime-nya juga jadi tidak sesuai dengan desain awal karena mobil ini tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya, yang mestinya diisi dengan BBM RON 92 ke atas, tapi diisi dengan grade yang mutu yang lebih di bawah rendah itu ya. Oke, kalau dari Pak Puput seperti apa nih Pak tanggapannya upaya pemerintah dan industri ini yang terkait BBM? Ya, dari industri ini kan ada dua ya, industri bahan bakarannya itu sendiri, yang kedua industri kendaraan bermotornya ya, otomotif. Nah, yang harus sinergi, harus terintegrasi kebijakan antara BBM dengan industri otomotifnya gitu. Nah, ini problemnya kan seperti kucing-kucingan ya, atau lari-larian ya antara BBM dengan teknologi otomotifnya. Sebenarnya contoh kasus yang sekarang ini kita sudah masuk ke standar Euro 4 untuk teknologi kendaraan bermotor ya, yang masih menggunakan BBM. Nah, ini kita dorong sejak tahun 2008. Kita berharap waktu itu 2012 kita sudah adopsi Euro 4 standar gitu. Tetapi kemudian ini si pihak industri otomotif di Indonesia ini kan underbone-nya dari prinsipal automotive industry di negara prinsipalnya ya, apakah Jepang, Korea, US, Europe, nah seperti itu. Nah, problemnya prinsipal automotive industry itu standar ganda untuk kendaraan bermotor atau industri produk otomotif mereka yang dijual ke Eropa, Amerika, Jepang, beberapa negara Timur Tengah, itu yang dijual adalah standar tinggi, Euro 4 ke atas lah, ada yang Euro 6 seperti itu. Tapi yang kemudian dijual ke negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia itu adalah yang old technology yang sebenarnya sudah out of date gitu, yang sangat polluted gitu.
Nah, Indonesia kebagian yang old technology tadi, out of date technology, yang sebenarnya sudah tidak digunakan di negara lain gitu. Dan industri otomotif kita mau tidak mau tunduk ya dengan prinsipal dari negara asal tadi gitu. Nah, ketika Indonesia meminta, kenapa kok tidak diproduksi teknologi yang canggih di Indonesia yang tidak polutif ya, seperti itu? Mereka cukup dengan ringan menjawab, kalau Anda perlu itu ambillah dari Thailand. Karena diam-diam mereka juga membangun pabriknya di Thailand untuk yang advanced teknologi gitu. Ini kan sesuatu yang nggak pas, jadi dualisme ya dari automotive industri kita ini, sehingga akhirnya ya kita berusaha mempertahankan dengan old technology. Kemudian si auto industry ini juga berusaha menjaga agar BBM-nya tetap pada level kualitas rendah gitu, biar match dengan teknologi yang old tadi. Karena biasanya kalau old teknologi di auto industry ini diisi dengan BBM berkualitas tinggi, itu dianggap tidak efisien gitu ya, karena terlalu mubazir lah, kualitas terlalu bagus untuk teknologi yang jelek, nah seperti itu. Nah, akhirnya ada semacam lobby kuat agar kualitas BBM tetap pada level rendah, nah seperti itu. Nah, untuk inilah saya pikir ya ini industri BBM kita ya, industri minyak kita seharusnya ya bangkit saja, produksi saja BBM berkualitas tinggi ya. Kalau dulu kita berharap premium 88 itu dihapuskan, dan syukur sekarang sudah dihapuskan. Kemudian yang kedua, Pertalite 90 itu juga harus dihapuskan, karena itu juga tidak sesuai dengan teknologi kendaraan bermotor yang ada di negara kita ini. Kemudian Pertadex ya, itu juga cukup bagus, Pertadex, Pertamina Dex ya. Tapi yang CN48 ya, Solar CN48 itu yang juga harus dihapuskan, dan juga Dexlite 51 juga harus dihapuskan. Kenapa CN48 dan CN51 harus dihapuskan? Ya karena itu sudah tidak sesuai dengan teknologi yang kita adopsi. Kita sudah standar Euro 4 ya, diesel maupun bensin, jadi sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan bahan bakar berkadar belerang tinggi. Sebagai catatan, Solar 48 atau CN48 itu adalah solar dengan kadar belerang 1800 ppm. Nah, sementara Dexlite itu solar dengan kadar belerang 1200 ppm. Sementara kendaraan berstandar Euro 4 itu maksimum hanya bisa menerima solar dengan kadar belerang 50 ppm. Jadi jauh sekali gitu. Jadi harus dikiring saja dengan mengedarkan bahan bakar berkualitas tinggi, berbelerang rendah tadi ya. Kita sudah punya Pertadex, kita sudah punya Pertadex High Quality ya. Pertadex itu standar Euro 3, Pertadex High Quality itu standar Euro 4 ya. Kalau di bensin kita sudah punya Pertamax untuk standar Euro 2 untuk kendaraan bermotor lama kita ya, yang produksi tahun 2007 sampai tahun 2018, silahkan menggunakan Pertamax. Kemudian kalau mobil kita produksi post 2018 ya gunakan Pertamax Turbo ya. Nah, cuma yang diesel tadi yang Euro 4 tadi sebagian masih diekspor ke Malaysia gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Pertamina menghentikan ekspornya ke Malaysia, cukup digunakan di negara kita saja biar kendaraan-kendaraan yang comply Euro 4 itu bisa menggunakan Pertadex High Quality tadi gitu. Jadi memang harus beriringan, harus sinergi dan terintegrasi antara kebijakan bahan bakar dengan kebijakan auto industri sehingga nanti match gitu ya. Tidak seperti yang sekarang yang saya ceritakan tadi, bahkan auto industrinya berusaha untuk tidak lompat ke teknologi yang lebih advance. Oke. Baik, Pak Puput, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pencemaran udara yang lebih sehat, yang lebih bersih ini adalah keniscayaan ya di masa depan untuk negara kita khususnya. Nah, kalau misalnya dari YLKI sendiri nih, Pak Mamo, kita melihat sebenarnya apa saja sih strategi yang bisa digunakan ya oleh kita untuk mengendalikan pencemaran lingkungan ini? Ya, jadi kenapa YLKI mengangkat ini? Itu karena salah satu hak konsumen itu berhak mendapat lingkungan hidup yang sehat, itu satu itu. Jadi kalau yang data-data yang dikatakan Pak
Puput tadi, kondisi kualitas udara kita itu tidak sehat bahkan membahayakan, itu sebenarnya bagian dari pelanggaran hak konsumen. Terus dalam konteks itu memang tadi harus ada upaya simultan bagaimana mewujudkan udara bersih tadi. Yang kita bicarakan hari ini kan terkait dengan bagaimana perilaku konsumen dengan menggunakan BBM ramah lingkungan itu berkontribusi untuk menciptakan udara bersih, walaupun ini bukan variabel tunggal, tapi paling enggak itu yang bisa dikontribusikan konsumen dari dalam mewujudkan udara bersih, udara bersih tadi gitu. Oke, ya jadi konsumen kita ya sebagai pengguna kendaraan bermotor itu juga punya andil nih dalam mewujudkan lingkungan udara yang lebih jadi sehat. Jadi kalau YLKI amati memang ini ya. Jadi pertama ini ya di dalam pemasaran itu memang harus ada edukasi konsumen, dijelaskan secara detail ini teknologinya apa, bahan bakarnya apa, satu itu. Terus yang kedua juga konsumen juga ketika membeli itu tidak hanya asal mesin nyala jalan, tapi juga memahami produk itu tadi. Keberadaan klub-klub otomotif itu juga sangat membantu, karena itu juga bisa menjadi wahana untuk membangun awareness selain awareness edukasi konsumen. juga. Betul, ya Pak ya. Oke, nah kalau dari KBPP, dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel ini Pak, menurut Pak Puput apa sih inisiatif yang bisa diberikan gitu ya untuk mengendalikan pencemaran udara, pencemaran lingkungan ini, Pak? Iya, sepakat tadi ya. Jadi kita harus address ke pengguna kendaraan bermotor ya, ke pengemudi, ke pemilik kendaraan dan seterusnya untuk lebih aware terhadap kendaraannya. Jadi biasanya ya kalau di negara-negara maju, seseorang mau membeli mobil itu juga sudah didorong untuk mempelajari betul karakteristik dari mobilnya tadi gitu. Cara mengendaranya seperti apa, kemudian bahan bakarnya seperti apa, bannya yang pas ya, yang tepat, yang appropriate itu seperti apa dan seterusnya sudah dipelajari sedemikian rupa sehingga si pemilik mobil itu ketika mengendarai mobil dia paham betul, sehingga nanti mobilnya juga akan lebih awet, konsumsi energi atau BBM-nya rendah dan tidak gampang rusak seperti itu. Nah, problemnya di kita ini belum sejauh ini ya, konsumen kendaraan bermotor ini masih belum sejauh itu pemahamannya. Dan betul kata Mas Mamo tadi ya, bahwa auto industry, auto manufacture ya, pabrikan mobil, sepeda motor itu wajib mengedukasi gitu. Mungkin lewat dealer-dealernya. Dealer-dealer itu juga harus diedukasi sedemikian rupa. Kalau ada orang datang menanyakan mobil, harus diberikan informasi yang sangat detail. Sehingga ketika orang jadi membeli mobil, dia juga sudah paham harus berbuat apa. Tidak seperti yang sekarang. Ya ini maaf aja Mas Mamo, barangkali nanti YLKI juga berminat untuk memfollow up agar bisa dihentikan. Ada auto industri, pabrikan mobil gitu ya, yang dia sengaja hanya sekedar untuk mempertahankan market gitu ya. Orang tetap mau membeli, tetapi kemudian ketentuan pemerintah itu diabaikan ya. Misalnya terkait dengan Euro 4 standar gitu ya, itu kan sebenarnya ada part atau suku cadang yang dipasang yang namanya catalytic converter. Itulah yang fungsinya adalah mengoksidasi bahan-bahan pencemar gitu ya. Tapi biar harganya murah, itu dicopot gitu. Harganya sekitar 15 juta ya. Jadi secara tidak langsung berkurang 15 juta, kalau beli mobil kan lumayan juga, sangat signifikan gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau catalytic converter dicopot, maka kendaraan Euro 4 tadi itu bisa saja diisi dengan Pertalite, bisa juga diisi, kalau diesel bisa diisi dengan solar 48 ya, atau biosolar itu. Padahal kalau yang seharusnya Euro 4 itu harus meminum ya Pertamax Turbo kalau bensin, atau Pertadex High Quality kalau dia solar gitu. Nah, cara mensiasati biar marketnya tetap tinggi ya, market tinggi itu kan biasanya preferensi pasar kita ini, pasar mobil kita ini mencari mobil yang murah, kemudian bisa diisi dengan BBM murah dan seperti itu kan. Nah, dengan cara itu tadi, jadi catalytic converter dicopot, harganya turun 15 jutaan, kemudian
dengan dicopotnya catalytic converter, dia bisa diisi apa saja BBM-nya. Nggak harus Pertamax Turbo, tidak harus Pertalite High Quality gitu. Jadi bukannya mengedukasi dari pabrikan kendaraan bermotor tadi, tapi justru ya memanipulasi situasi atas ketidaktahuan si konsumennya. Gitu. Kan sebenarnya sangat berbahaya ini. Dalam tanda kutip menjerumuskan gitu ya Pak, karena konsumen tidak paham betul ya. Betul. Di situ. Jadi kita juga agak kecewa dengan kasus-kasus seperti itu gitu ya. Nah, berikutnya ya memang pemerintah harus tegas ya dalam konteks ini ya. Tadi kalau katakan industri BBM-nya sudah masuk ke koridor dalam konteks penyediaan bahan bakar bersih, kemudian auto industrinya juga sudah masuk ke koridor teknologi bersih untuk kendaraan bermotor, maka langkah berikutnya adalah pemerintah harus tegas ya. Apakah dari Kementerian SDM yang menjamin bahwa ketersediaan BBM berkualitas itu tersedia di pasar dan tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua tentu saja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggawangi soal emisi kendaraan itu juga harus tegas ya, memberikan sanksi apabila ditemukan ya industri otomotif tidak menjalankan regulasi. Kemudian Kementerian Perindustrian bukan malah membackup ya pabrikan kendaraan bermotor yang tidak patuh, tapi justru harus juga melakukan semacam enforcement kalau mereka tidak patuh terhadap regulasi. Sekalipun regulasi emisi itu dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu tetap saja menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian untuk mengenforce. Karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat regulasi standar emisi, itu dasarnya kan undang-undang. Kan? Undang-undang di atasnya lagi ada Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kemudian dari undang-undang, misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 22 tahun 2009. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Dua-duanya menetapkan ada standar untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Tidak hanya safety-nya yang diatur di dalam PP 55 tahun 2012, tapi juga dalam konteks emisinya harus ada standar, yaitu diatur lewat PP 22 tahun 2021 gitu ya. Jadi dengan demikian siapapun menterinya yang mengeluarkan regulasi itu juga harus dihormati oleh sektor lain. Sehingga dengan demikian nanti akan bisa mengerucut pada satu situasi kualitas udara kita makin baik. Tapi di sisi lain ini juga membantu industri untuk bisa break even ya, mencapai IRR-nya ya. Jadi investasi mereka bisa balik. Kalau dikacaukan dengan situasi seperti sekarang, ya dijamin mereka tidak akan kembali modal ya investasi di industri otomotif. Bayangkan misalnya ini ada satu pabrikan mobil ya yang dia sangat patuh investasi Euro 2 waktu itu ya tahun 2005. Kemudian tahun 2018 dia investasi Euro 4. Itu investasi sangat besar ya, lebih dari 20 triliun untuk investasi di teknologi baru seperti itu. Dalam konteks memperbaiki atau merekonstruksi pabriknya. Tetapi kalau pemerintah tidak tegas, katakan Kementerian Perindustrian tidak mengenforce pabrikan yang masih tidak patuh terhadap standar safety, standar emisi, berarti ini akan merugikan pabrikan yang patuh kan. Nah, konteks ini kan kita akan rugi besar sekali. Investasi di atas 20 triliun tadi akan hilang, tidak akan balik modal, dan seterusnya begitu. Jadi, kalau kita bicara soal mengendalikan pencemaran udara, itu sebenarnya di belakangnya adalah akan memberikan kontribusi untuk trigger pertumbuhan ekonomi dari sektor otomotif juga. Gitu. Baik, terima kasih Pak Puput. Dan terakhir singkat saja dari YLKI, Pak Mamo, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita lewat tema hari ini? Ya, kalau YLKI sebenarnya lebih ke consumer awareness, supaya ada awareness tadi memang konsumen harus terinformasi terkait dengan produk-produk otomotif dan juga BBM, dan itu diimplementasikan di dalam perilaku. Perilaku itu tidak hanya menggunakan BBM sesuai dengan teknologi otomotif, tapi juga tadi dia mengemudi dengan perilaku pengemudi yang
eco driving. Jadi kendaraan sekarang kan sudah ada indikator Eco-mode. Indikator itu tadi. Itu yang kalau itu dilakukan ya konsumen sudah berkontribusi di dalam upaya membuat udara menjadi lebih sehat gitu. Baik, terima kasih untuk closing statement dari Pak Mamo selaku anggota pengurus harian YLKI, dan terima kasih juga untuk Pak Puput selaku Eksekutif Direktur KPBB yang sudah meluangkan waktunya di tengah aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Dan Deborah juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, silahkan mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek BBM Bumi dalam kurung bareng-bareng menjaga bumi. Dan Anda juga bisa mengikuti podcast yang cocok untuk QRIS Mind Anda di www.kbrprime.id, juga bisa di platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah pamit. Salam. Baru saja Anda ikuti podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.